Oke, selamat pagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ini ya, apa namanya, eh, electric vehicle dan hubungannya dengan IoT gitu ya. Apa namanya? Cek dulu saya memastikan suara kerekam. Oke, kerekam ya. Oke, ya. Jadi electrical vehicle itu apa sih gitu ya? Kenapa sih lebih banyak IoT itu dihubungkan dengan electrical vehicle, bukan apa namanya kendaraan dengan migas gitu ya. Gitu. Ya, oke itu nanti dijelasin ya. Jadi ya electrical vehicle kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik untuk penggeraknya gitu. Yang penting menggunakan motor listrik gitu ya. Gitu. Jadi kalau apa namanya migas itu kan menggunakan bahan bakar untuk menggerakkan motor gitu. Tapi kalau ini listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor gitu. Ini yang pertama kali jadinya kan listrik itu duluan arus arah ya daripada arus bolak-balik gitu kan ya. Dan arus arah itu penemunya adalah Thomas Alva Edison ya di tahun 1914. Saya belum lahir, kalian belum lahir. Ya, orang tua kalian juga kayaknya belum lahir. Ya, kayak Detroit Electronic ya model 47 gitu ya. Itu duluan gitu ya. Sebelum yang migas gitu ya. Tapi masalahnya ya baterai zaman dulu tidak secanggih baterai sekarang ya. Terus juga motor zaman dulu tidak seefisien motor zaman sekarang gitu ya dalam menggunakan energi gitu kendalanya ya. Ya, sumber tenaga itu ya yang kendaraan listrik yang mungkin lebih umum dan banyak digunakan di dunia itu sebenarnya adalah kereta ya, kereta listrik itu juga ya. Jadi kita menyebutnya masih kereta api padahal kereta listrik gitu ya. Ya, lokomotif gitu ya bukan ya. Sebenarnya kereta listrik ya sekarang ya. Itu juga yang lagi di Pulau Jawa kan itu ya. Jadinya bagaimana cara mendistribusikan arus bolak-balik itu kan harus menggunakan kabel yang besar gitu kan ya. Itu harus masang tiang listrik di mana-mana gitu. Nah, gimana gitu masa ini apa namanya mobilnya pakai kabel, kabelnya mentok kita kecelakaan gitu. Nggak lucu ya. Oke. Ini rel itu sebenarnya adalah penyalur listrik ya, sana sistem kolektor ya, listrik. Luar kendaraan ya. Itu juga ya tengah oleh mandiri oleh baterai ya sana ya. Ada juga yang menggunakan baterai. Kalau baterai ya lebih fleksibel ya bentuknya, apa namanya, macam-macam mulai dari sepeda listrik ya, skuter juga ada, drone juga ada gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas sistem kolektor ini yang mungkin yang lebih banyak kita umum. Jadinya bisa jalan di negara-negara Eropa kayaknya ada ya yang apa namanya saya lupa namanya, monorail tuh yang ini ya naik gunung ya, monorail naik gunung itu juga kendaraan listrik ya, ngangkut naik gunung, kita nggak usah repot-repot mendaki gunung, tinggal naik aja digantung, kabel-kabelnya putus nangis gitu. Yang nggak nangis aja ya. Oke. Itu jadinya ya apa namanya ya sumber listriknya dari kabelnya itu ya yang di atas itu yang ini ya, yang ini ya, intinya ini bisa jalan-jalan raya, dalam bawahnya ada roda gitu ya. Tapi ya kelemahannya ya itu harus banyak bangun rel ya. Jadi kalau nggak bisa jalan di mana-mana gitu, nggak bisa, harus di atas rel karena relnya itu yang gini ya, menjadi di atas rel tuh di bawah kabel gitu ya. Itu ini tidak bisa wireless ya. Belum ada uh, elektrik ya harus bolak-balik yang wireless, karena kalau wireless bahaya, banyak orang kesetrum ya, karena tegangan tinggi, high voltage 220 volt ya. Oke, bayangin itu ya. Gitu. 110 volt misalnya kalau di kayak di Jepang tuh 110 volt, kalau kesetrum tetap sakit juga. Ya, geli-geli gimana gitu. Ya seperti itu ya, jadinya bahaya juga ya ini kalau misalnya apa namanya besi rel tuh dicuri orang gitu ya, tuh ngeri banget, kok tega sih gitu ya. Oke. Ya, solusi lainnya adalah baterai ya. Baterai, dengan baterai ya, smartphone kita, laptop kita gitu juga bisa portable karena baterai gitu ya. Apa namanya PC bisa aja sih dijadikan
portable. Tinggal pasang aki gitu kan ya. Soalnya itu kan ya. Ya baterai itu adalah ini ya. Kapan sih listrik bisa portable? Kalau menurut saya ini ya tidak ada ya. Yang ada di YouTube itu hoax semua gitu ya. Hoax semua. Jadinya kalau misalnya pengecasan wireless itu jarak dekat itu tujuannya sebenarnya lebih ke ini ya. Apa namanya? eh, Membuat alat itu lebih tujuannya lebih ke ini ya, kedap air. Ini benar-benar kayaknya Apple itu pingin membuat apa ya, perangkatnya itu benar-benar tidak ada jack input gitu kayaknya gitu ya ke depan itu intinya, sama jack audio ke depan mungkin jack ini ya pengecasan tuh benar-benar nggak ada, jadinya semua harus ditempel di pengecasan itu mungkin tujuannya ya, karena kalau nggak ada jack berarti benar-benar peluang kerusakannya juga lebih rendah barangkali begitu ya. Itu bagian elektro dan bagian industri ya macam-macam itu ya. Ya itu bisa ini ya baterai portable sampai bisa dicas dengan sumber tenaga terbarukan gitu ya. Kita belum bisa ini ya pasang pasang apa namanya pembangkit tenaga listrik bolak-balik di Mars itu nggak bisa, tapi kita bisa dapat ini ya membangun drone atau pengendaraan listrik di Mars menggunakan sistem tenaga surya. Nah, di sana canggihnya tenaga surya itu juga favorit saya, banyak penelitian saya di bidang itu gitu ya di sana ya. Itu jadinya itu masa depan yang ramah lingkungan gitu kan ya rencananya ya. Tapi tetap juga akan ada limbah baterai karena baterai itu nggak permanen ya, lama-lama soak juga baterainya gitu ya. Gitu. Oke, apa aja penerapan IoT dalam electric vehicle? Ini bisa menggunakan navigasi GPS ya, kendali otomatis, analisis rute ya, computer vision, analisis beban angkut, ya, sensor jarak, sensor kemiringan, sensor kecepatan motor, manajemen energi dan sebagainya ya. Slide ini banyak banget sebenarnya ide-idenya, tapi yang saya bayangkan ini ya yang bisa kita lakukan untuk kalian misalnya tugas akhir gitu ya. Jadi kita apakah kita menggunakan kendaraan listrik beneran yang bisa penumpang yang enggak gitu ya. Kita pakai mobil-mobilan. Ya. Itu bisa kita simulasikan ke berapa ini? Ke 9 ini gitu ya. Yang pertama adalah navigasi menggunakan GPS. Jadi di pertemuan ini sekaligus ini saya membuat tutorial modul GPS ya. Untuk ini ya solusi lainnya menggunakan tethering HP dan dari HP mengirimkan GPS, tapi syaratnya adalah HP-nya harus ini ya berada di samaan dengan electric vehicle ya gitu ya. Sana. Dia mencatat lokasi electric vehicle melalui modul GPS, jadinya itu ya apa namanya dia bisa kita tahu pergi kemana gitu kan, sering di film-film ini ya spy gitu ya ditaruh GPS di mobil orang gitu atau di pundak orang gitu sehingga kita bisa tahu orang itu kemana gitu. Jadi mengendalikan electric vehicle ke koordinat yang diinputkan gitu ya sana ya. Nah itu yang umum gitu, kalau misalnya di ruangan yang umum gitu ya yang tidak ada halangan, ruangan yang kosong. Nah, kalau misalnya ada halangan gitu, misalnya ya kita bisa membuat koordinat dari sekian sampai sekian adalah bukan jalan gitu ya. Ini kita bisa membuat sistem informasi geografis yang mencatat koordinat yang bukan jalan gitu ya. Ini bisa juga kita mencatat koordinat kalau di tikungan dengan kemiringan sekian sebaiknya belok uh, di koordinat sekian gitu ya, bisa kita lakukan itu ya di sana. Ini itu bisa menggunakan algoritma juga misalnya ya, algoritma genetik saya lama sekali tidak main di sana gitu. Nah, itu ya S3 saya basicnya adalah information computation yang untuk ini ya information computation itu beda dengan machine learning. Kalau machine learning kan ya itu ya classification, clustering, regression dan lain dan itu ya. Tapi kalau dalam apa namanya genetic algorithm information computation itu lebih arahnya menentukan value terbaik untuk melakukan suatu keputusan, itu yang banyak ya. Bukan berdasarkan learning tapi berdasarkan percobaan gitu ya, lebih ke sana. Nah, itu juga kapan-kapan saya ingin buat mata kuliah tersendiri gitu, tapi saya sendiri belum ini ya, belum terlalu banyak literatur yang bisa saya kumpulkan gitu ya. Kendali otomatis ya, kendali otomatis
Dia kendali jarak jauh gitu ya, bisa kita ngendaliin drone jarak jauh gitu ya. Drone untuk ngangkut barang. Ini electrical vehicle tuh apa sih gitu sebenarnya? Ya, jadi seperti definisi yang ditentukan secara internasional, electrical vehicle itu sesuatu yang bergerak gitu. Tidak mesti ini ya, tidak mesti mengangkut sesuatu sebenarnya gitu, tapi kalau dengan vehicle kita mengangkut orang gitu pikirannya, padahal belum tentu gitu ya. Jadi kalau misalnya mengangkut barang itu juga vehicle, seperti Amazon juga ini ya, membuat apa namanya drone untuk mengangkut barang dan sebagainya gitu ya. Jadi itu mungkin pertama dikendalikan secara manual gitu ya, terus dicatat menggunakan GPS atau kendali manualnya yang dicatat gitu ya. Dan itu ininya otomatis ya menentukan rute. Habis itu setelah yang dicatat tuh diten- otomatis sebenarnya. Misalnya dalam gedung gitu ya, tolong kirim dokumen ini ke bos gitu misalnya gitu ya, bos manajer gitu ya. Itu nanti tinggal ditaruh di kendaraan itu otomatis udah dicatat gitu, belok kapan gitu ya. Ini nggak bisa GPS misalnya apa namanya pakai rambu dan lain, menggunakan computer vision juga banyak sekali macam-macam gitu, atau itu ya bisa kita lakukan ya. Misalnya itu juga kemarin yang Telkom University pernah bikin yang pernah misalnya penyemprotan disinfektan gitu ya, dicatat rutenya, rute rumah sakitnya atau apa tuh ya, sama penyinaran UVC keliling gitu juga bisa ya. Itu juga menarik ya, UVC 100 ribuan yang bisa dipesan di Shopee. Nggak dikirim dari luar negeri. Ya, kayak gitu ya, ini bisa kalian ini bikin itu juga ya. Oke, analisis rute jadinya itu nyambung dengan yang tadi, misalnya berdasarkan dari manual dicatat semuanya gitu ya. Jadinya apa namanya, berapa lama tombol maju ke depan dipencet, berapa lama tombol belok dipencet dan sebagainya. Itu juga tergantung jenis mobilnya, mobil yang apa namanya, yang roda dua roda depannya bisa bengkok atau yang model tank dan sebagainya, itu kita sudah sempat bahas di pertemuan yang maksud bahas robotik ya. Itu kita menggunakan GPS, kamera dan sensor dan lain-lain gitu ya, rutenya. Ya kamera itu juga bisa digunakan untuk orang ini kemana-mana aja gitu ya, kayak gitu ya. GPS apalagi gitu ya, menggunakan sensor gitu juga. Misalnya kalau di ini ya, apa namanya, ini ya, apa namanya, kondisi wall gitu ya, kondisi kayak maze gitu ya, maze kayak apa namanya sih, maze apa sih bahasa Indonesia ya. Itu ya, kita bikin apa namanya, kayak tikungan-tikungan dari kardus gitu misalnya. Ya, itu ya, itu juga bisa. Ya, itu ya, penentuan rute yang lebih efisien ya menggunakan algoritma gitu misalnya gitu ya. Oh, ini harusnya lewat sini nih gitu ya misalnya gitu. Itu yang dilakukan Google Map, tapi Google Map masih untuk ini ya, untuk sementara, untuk apa namanya, negara-negara maju aja kalau untuk electrical vehicle-nya ya. Kalau Indonesia ngeri kayaknya, kanan kiri ada motor gitu ya. Ya kalau kendali otomatis motor ya susah kayaknya gitu ya, harus gyronya canggih ya. Computer vision ya sebenarnya menggunakan pengenalan objek ke manusia. Kenapa menggunakan ini, sebenarnya bisa untuk ini juga ya, kendaraan mobil biasa juga bisa, tapi kalau electric vehicle biasanya jadi langsung listriknya bisa dikonversi gitu ya, dari DC to DC umumnya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi juga biasanya mobil juga sekarang hampir semua ya ada output 12 voltnya, itu bisa di step down untuk ini ya, apa namanya, 5 volt untuk Arduino dan sebagainya gitu ya, bisa juga ya, untuk Raspberry Pi dan sebagainya. Dan pengenalan rambu lalu lintas, misalnya belok kiri atau apa gitu ya, misalnya kita buat drone gitu yang otomatis mengantar ini ya, berdasarkan rambu. Jadi rambunya itu nanti misalnya monitor gitu, monitornya itu berubah, berarti dia yang tadinya belok kanan belok kiri dan sebagainya gitu misalnya, itu ya bisa dilakukan misalnya kalau untuk pengiriman dalam gedung juga ya. Terus analisis penyebab kecelakaan gitu, misalnya ini orang nyungkling karena ada motor di sampingnya gitu, deteksi objek dan sebagainya, itu banyak ya bisa dilakukan gitu ya. Seperti itu ya. Banyak sebenarnya, banyak lagi ya, banyak lagi. Dan Tesla itu juga kalau untuk rute GPS ya, tapi kalau untuk apa namanya, kendali otomatis untuk kanan kiri itu ya menggunakan computer vision ya, sensor jarak ya, untuk ini ya, untuk parkir ya lebih banyak ya, untuk pengenalan objek dalam kendali itu
gini ya, menggunakan manusia yang dipasangi kamera di jidatnya gitu, jadinya dianalisis kalau orang belok kiri apa aja sih yang dilihat gitu ya, seperti itu. Ya, itu machine learning kalau itu machine learning ya, jadinya menirukan manusia di sana mesinnya gitu. Berdasarkan gitu ya. Ya mata manusia tuh yang coba ditiru ya, matanya ditaruh di jidat tapi kamera gitu ya. Sana ya analisis beban angkut gitu ya, ini menggunakan sensor berat untuk analisis beban yang optimal untuk diangkut gitu ya misalnya ya. Jadi itu menggunakan sensor kecepatan motor juga di sana, misalnya dibandingkan ini kalau tanpa beban misalnya kecepatannya sekian dengan torsi sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya ditaruh beban sekian kilo, ternyata kecepatannya menurun dengan torsi sekian gitu misalnya itu. Bisa kita analisis optimalnya berapa sih gitu ya, untuk kalau dipaksakan kan cepat rusak ya ini ya, motornya. Sensor jarak, misalnya rem otomatis jika dekat dengan objek gitu misalnya yang tidak terjangkau oleh apa namanya manusia atau kamera gitu ya. Terus robot pembersih lantai Roomba gitu, dia keliling-keliling otomatis menggunakan sensor jarak gitu ya. Dari sana dia lama-lama bisa memetakan ya sana juga ya. Dan itu kalau saya waktu kuliah di Yamauchi University Jepang gitu ya, di lab saya namanya Biological Information System, ini menirukan pola pikir makhluk hidup gitu ya itu ya. Jadi kalau evaluasi computation itu kan ini ya, apa namanya, kalau kita tidak tahu rumus matematika gitu kan, kita menebak-nebak misalnya persamaan itu angka yang kira-kira masuk itu apa, dan dari sana kalau mendekati kita sekitaran itu seperti itu kan pola makhluk hidup yang ditirukan. Nah di sini juga apa namanya ada bidangnya di sana juga, sana yang ini ya simultaneous ya localization and mapping. Ini adalah membuat peta tanpa menggunakan GPS itu, caranya dengan menggunakan sensor jarak yang dipasang pada kendaraan gitu. Ini dia di mana buntu belok gitu kan ya, berapa kali belok baru nggak ketemu buntu. Nah dari sana dia bisa ini ya, apa namanya, membentuk suatu peta gitu ya. Anggap kita ini deh ya, apa namanya, pakai tutup mata gitu ya, ruangan ruangan itu sampai mana kita keceduk gitu. Itu kita meraba-raba tembok gitu ya, kita bisa tahu ya kapan sudut ruangan tuh tahu. Seperti itulah cara kerjanya SLAM ini gitu ya. Nah itu menarik. Itu banyak banget sebenarnya, luas banget bidang IoT itu ya kalau kalian mau ini ya, selain home automation ya. Sensor kemiringan misalnya itu ya, motor listrik gitu misalnya, awas jatuh gitu ya. Sekarang kan kayak kalau di promo-promo kan semua motor tuh ada sensor kemiringannya gitu ya, otomatis mematikan mesin kalau miring gitu, supaya kalau pas jatuh mesin nyala bisa meledak gitu kan ya. Yang belum ada sih yang bisa membalikkan motor otomatis atau menahan motor supaya nggak jatuh, belum ada ya. Skuter listrik gitu misalnya ya, bisa itu juga miring. Drone gitu ya umumnya, terus baling-baling bambu gitu misalnya. Ya dunia hayalan ya. Itu gimana cara kerjanya ya kalau misalnya ada baling-baling bambu itu ya, pakai apa gitu ya, pakai kopta gitu ya. Oke, itu ya sensor kecepatan motor ya. Gitu. Jadinya itu biasanya bisa kita pasang di gigi motor itu ya. Analisis kecepatan kendaraan, terus analisis waktu sampai tujuan gitu ya. Misalnya dengan kecepatan motor sekian, nyampe nya sekian loh gitu ya. Kayak gitu. Dari sana juga bisa kita bentuk ini ya, bentuk apa namanya, peta juga gitu ya. Pakai bisa kita bikin apa namanya, dengan kecepatan 1 meter per menit gitu misalnya, 1 meter per menit gitu misalnya, kalau terlalu lama ya. Ya 10 meter per menit deh ya, 10 meter per menit misalnya gitu ya. Jika apa namanya 10 meter per menit jadinya apa namanya 2 menit berapa meter ya, 20 meter gitu kan ya, seperti itu. Jadinya kalau jika kecepatan kendaraan itu benar-benar konstan gitu ya, ya tentunya ada resistansi medan juga gitu ya. Licin, lantainya licin atau lantainya tidak datar itu pasti juga ada pengurangannya, tapi bisa kita kalibrasi juga, dan ini dengan menjalankan itu kita bisa mengukur luas tanah juga gitu ya misalnya. Kalau sampai ke ujung ditangkap itu ya berapa menit gitu kan, dari sana bisa kita hitung caranya gitu misalnya, itu yang menarik.
Itu misalnya ya. Oke, analisis keterisian listrik berdasarkan kecepatan yang itu. Jadi semakin ngebut, semakin ini kan perdebatan ya. Kalau ngebut tuh lebih boros bensin apa enggak gitu. Ya, kalau menurut teknik mesin ya lebih boros ya, tapi apa namanya kalau misalnya lama nyampe dan lama juga berarti boros juga gitu. Ada yang logikanya gitu. Tapi secara logika kecepatan motor semakin banyak pembakaran gitu ya. Kalau misalnya kalau listrik juga sama ya, ini tegangan yang diperlukan ini. Jadi misalnya mobil-mobilan itu bisa jalan dengan 5 volt bisa ya, tapi kecepatan maksimalnya terbatas ya. Ini kalau daya itu kan harus dikali tegangan ya. Ketegangan 5 volt sama 9 volt, 9 volt kecepatan maksimal misalnya sama-sama 1 ampere ya 9 kali 1 sama 9 kali 5 ya banyakan 9 kali 1 gitu ya. Itu logikanya. Jadinya kecepatan dalam apa namanya motor listrik itu ya tegangannya gitu ya. Jadinya kalau 5 volt ya maksimalnya adalah 5 volt. Kalau 9 volt adalah maksimal 9 volt gitu ya. Terakhir adalah manajemen energi, analisis kesediaan energi dan jarak gitu ya. Seperti itu jarak tempuh, analisis waktu charging, analisis dudukan, lingkungan terhadap sumber energi terbarukan, tenaga surya, analisis kondisi baterai dan analisis ketegangan AC gitu untuk kereta listrik gitu misalnya ya, jadinya memastikan tidak ada tegangan tinggi gitu yang menyebabkan kelistrikan konslet gitu di sana ya. Terus juga analisis kondisi baterai bisa dilakukan dengan apa namanya tercapai nggak daya maksimum baterai, misalnya baterainya 12 volt kah, 3,7 volt kah dan sebagainya. Kalau udah di charging tidak sampai daya maksimum berarti baterainya udah menurun kualitasnya kayak gitu, sebaiknya diganti gitu. Maksimalnya 2 volt gitu misalnya, itu berarti harus diganti gitu. Terus waktu charging gitu misalnya untuk, jadi sana bisa dianalisis untuk nyampe sana berapa kali harus ngecas dan berapa dengan ngecas berapa total listrik yang digunakan gitu ya. Terus juga analisis dukungan lingkungan terhadap sumber energi terbarukan misalnya dengan kondisi tenaga suryanya, misalnya alat ini bisa menempuh berapa kali putaran, misalnya arena tertentu, misalnya mau bikin ini ya, mau bikin apa namanya mobil angkut dokumen atau barang-barang antar fakultas di Unram gitu misalnya bisa ya. Kita analisis ketersediaan apa tenaga surya ya, ya pasti di bawah pohon jadi menurun ya pemakaian energi jarak tempuh sana ya bisa seperti itu nyambung. Oke, sekian ini itu udah bikin materi di rumah halangannya seperti ini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih ya.